Berikut 10 ordo atau kongregasi terbesar di dunia dan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke intinya, saya mau mengajak kita semua untuk melihat sebuah video yang ada di YouTube yang berjudul 10 ordo terpopuler di dunia. Oke, catatan yang pertama, saya mau bertanya, ini atas dasar apa Anda menyebut kalau itu adalah yang terpopuler di dunia? Karena sumbernya tidak jelas dan lain-lain. Maksudnya atas dasar apa Anda gini? Oke, versi Anda tidak apa-apa, versi Anda. Tapi perlu diingat bahwa nih, kalau misalnya dari jumlah untuk saat sekarang, kongregasi dengan jumlah anggota terbanyak di dunia itu Yesuit. Oke, Yesuit ada. Tapi yang ketiga itu SDB dan OFM. Lalu mau dilihat dari kehadiran mereka di negara-negara. Oke, perlu Anda ketahui kalau SDB itu yang terbanyak. Jadi dia hadir di 130-an negara di seluruh dunia. Jadi ini antara dua, saya yang dungu atau yang buat konten yang kurang pengetahuan, mainnya kurang jauh. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Ini jangan lupa sering-sering baca novel. Maksud saya baca KHK. Jadi KHK itu kitab hukum kanonik. Coba baca dari KHK nomor 654 sampai dengan KHK nomor 704. Di sana dijelaskan semua. Jadi supaya kita bisa membedakan, kita tahu apa perbedaan antara ordo dan kongregasi. Karena dalam video Anda menyebut ordo, tapi di dalam ada kongregasi dan lain-lain. Bahkan ada institut sekuler. Jadi misalnya di kolom komentar video tersebut, kita bisa menemukan di sana banyak orang yang tahu dan ada yang so tahu. Jadi misalnya mereka bilang begini, "Oh Min, kamu salah Min. Harusnya itu kalau misalnya kayak ini S duluan berarti dia serikat. Kalau C duluan berarti dia kongregasi. Kalau O duluan berarti dia ordo." Salah. Karena misalnya Yesuit, SY atau SI, mereka itu tergolong dalam ordo. Jadi kalau memang teman-teman butuh penjelasan lebih lengkap tentang ordo dan kongregasi, bisa tambahkan komentar kalian di kolom komentar. Nanti saya balas, saya jawab satu persatu. Lalu kita masuk ke catatan yang ketiga, CMM. Ini sebenarnya tidak masalah. Tapi saya mau bertanya, CMM yang Anda maksudkan ini yang mana? Karena CMM itu ada dua. Yang pertama itu yang Lay Religious Congregation, dan yang kedua adalah Clerical Religious Congregation. Jadi yang Anda maksudkan ini yang mana nih? Karena saya bingung, karena ada dua. Jadi saya pikir Anda tahu apa bedanya dari keduanya karena Anda bikin konten. Catatan yang keempat, terpopuler yang ke-8 dan yang ke-7 itu Opus Dei dan Ksatria Columbus. Ini saya tidak tahu, Anda yang kurang pengetahuan atau apa, tapi saya mau memberitahu bahwa keduanya itu adalah institut sekuler. Lalu yang berikut dikatakan ini Ksatria Columbus itu anggotanya 1,7 juta. Ini berlebihan karena tadi saya sudah bilang yang anggota terbanyak di dunia saat ini itu Yesuit. Jadi tolong diperhatikan itu. Lalu yang berikut, yang terpopuler yang pertama, ini terserah Anda. Tapi ya tolong jangan dicampur adukan antara OFM sendiri, OFM konventual dan OFM Kapusin. Jadi mereka itu punya sejarahnya, yang mana dulu ada, lalu yang kedua dan ketiga itu. Nanti kalau kalian memang butuh, ya akan saya jelaskan di video berikutnya. Kalau tidak, ya kalian bisa cari sendiri di Google. Di Google itu banyak. Lalu yang berikut, catatan yang berikut, ini saya tidak terlalu ahli juga dalam bahasa Inggris. Saya ada punya kekurangan, tapi minimal kata-kata sederhana Latin dan Inggris itu sebelum kita membuat konten kita tahulah. Jangan asal gitu aja, kesian nanti kalau anak-anak muda yang lihat lalu mereka percaya gimana. Nih misalnya ini dalam video dikatakan ini kata ada banyak, tapi misalnya itu yang sederhana ini
ada tulisannya santai, dan dibaca di dalam video disebut santai. Itu salah. A dengan E dalam bahasa Latin itu kita bacanya itu E. Jadi sante bukan santai. Atau contoh lain, dalam video juga ada disebut beatae. Salah bacanya beate. Jadi tolong diperhatikan itu. Lalu ada ordo yang disebut juga itu yang ini cross. Tolong, bahasa Inggris itu cross bukan cruise. Yang terakhir, saya minta maaf kalau memang video ini berlebihan, tapi minimal kita tahulah yang benarnya yang mana, lalu yang kurang tepatnya yang mana. Saya tidak bilang salah karena saya tidak tahu ukuran yang benar yang mana, yang salah yang mana, tapi ya terserah kita yang menilai sendiri. Jadi karena saya kesian, ada mungkin sudah 20 ribuan orang yang menonton video tersebut. Apalagi kalau mereka memang benar-benar, wah ini sabda nih, jadi kita harus percaya nih, kita harus percaya, ini sabda, kita harus percaya. Enggak sih. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke yang intinya. Pertama kita akan melihat 10 ordo atau kongregasi terbesar di dunia. Sumbernya dari Anuario. Ini tahun 2001. Kalau kalian mau yang versi tahun 2020, kalian bisa beli ini bukunya PDF online, tapi ya harganya sekitar 75 US dollar. Jadi terserah kalian, kalau mau dapatkan yang versi terbaru kalian bisa beli bukunya. Tapi yang saya berikan di sini yang versi 2001. Oke, kita langsung saja. Yang berada di posisi yang ke-10 ada OFM Conventual. Itu mereka ada 4.499 anggota, di antaranya adalah 2.783 imam. Lalu yang berikut ada OMI atau Oblat. Mereka ada 4.831 anggota, 3.508 di antaranya adalah imam. Lalu yang berikut ada CSSR atau Redemptoris. Ada 5.773 anggota, 4.262 di antaranya adalah imam. Yang berikut ada SVD atau Sabda Ilahi. Mereka ada 5.962 anggota, 3.769 di antaranya imam. Lalu yang berikut ada OP atau Dominikan. Itu terdiri dari 6.371 anggota, 4.768 di antaranya adalah imam. Yang berikut adalah OSB atau Benediktin. Mereka terdiri dari 7.926 anggota, 4.565 di antaranya adalah imam. Lalu yang berikut di posisi yang keempat ada OFM Kapusin yang terdiri dari 11.303 anggota, 7.303 di antaranya adalah imam. Yang berada di posisi yang ketiga itu SDB atau Salesian dengan jumlah anggota 17.192 anggota, 11.244 di antaranya adalah imam. Dan yang berada di posisi yang kedua adalah OFM atau Fransiskan yang terdiri dari 17.355 anggota, 11.417 di antaranya adalah imam. Dan yang pertama jelas adalah Yesuit yang terdiri dari 21.490 anggota, 15.105 di antaranya adalah imam. Jadi sekali lagi itu adalah data tahun 2001. Kalau berdasarkan jumlahnya, data tahun 2017 dari gcatholic.com tercatat yang pertama itu adalah Society of Jesus. Itu yang dikenal sebagai Jesuit. Mereka terdiri dari 15.842 anggota dengan 11.389 diantaranya adalah imam. Dan yang kedua ini itu adalah Salesian Don Bosco atau SDB. Mereka dikenal sebagai Salesian.
terdiri dari 14.795 anggota, 10.077 diantaranya adalah imam. Dan yang ketiga, ya jelas OFM yang dikenal sebagai Fransiskan. Mereka terdiri dari 13.317 anggota, dan diantaranya 9.073 itu adalah imam. Demikian 10 ordo atau kongregasi terbesar di dunia. Yang berikut kita masuk 10 ordo atau kongregasi yang terbesar di Indonesia. Nah, ini yang kalian harus tahu juga. Jadi sekali lagi sumbernya dari buku petunjuk Gereja Katolik Indonesia tahun 2001. Yang berada di posisi yang ke-10 ada Congregation of the Mission atau CM. Urutan yang ke-9 ada OSC, itu yang salib suci. Lalu yang ke-8 ada SCJ. Yang ke-7 ada Congregation of Missionaries of the Holy Family atau MSF. Yang ke-6 ada OFM. Yang ke-5 ada OKAM. Yang ke-4 ada Missionaries of the Sacred Heart of Jesus, itu MSC. Lalu yang ketiga ada OFM Kapusin. Yang kedua ada Society of Jesus. Dan yang berada di urutan pertama adalah Society of the Divine Word atau SWD. Oke, demikian. Kalau ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Saya terinspirasi dari video sebelumnya. Jadi kalau video ini ada yang kurang atau kalau memang saya ada yang salah, silakan beri komentar di bawah, akan saya perbaiki. Semoga bermanfaat. Jadi dengan adanya video ini, saya mau mengajak kita semua, ya tergantung teman-teman sekalian untuk memilih atau menonton konten. Kita bisa saja tertipu oleh judul, tapi jangan mau tertipu untuk kedua kalinya. Harus belajar dari pengalaman. Kurangi hoax dan berita-berita ngawur dari muka bumi YouTube kita yang terkasih. Salam hormat, saya Noce, salam semangat.